Yuk, yuk. Pulang ke rumah. Buru. Terus dipencet dah. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita kembali bertemu di dalam kajian yang dimana kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat yang sudah kita bahas, di antaranya tentang dekatnya hari kiamat selama 4 pertemuan, yang tentunya pada hari ini dan juga pada bulan-bulan selanjutnya akan kita teruskan kajiannya. Kita akan mulai dari muqaddimah bahwa apa itu yang dimaksud iman kepada hari akhir, yang tentunya merupakan rukun iman ke-5 ya. Yaitu adalah beriman kepada semua yang dikabarkan oleh Nabi tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Di antaranya berupa fitnah kubur, siksa, dan kenikmatannya. Jadi kenikmatan itu ada ya, dan siksa itu ada di alam kubur ya. Terus kebangkitan di padang mahsyar, pemberian catatan amal, adanya mizan, sirat, haud, syafaat, neraka dan surga, baik secara terperinci maupun secara global. Nah, itulah iman kepada hari akhir. Karena itu, bagaimana nanti prosesnya akan kita jelaskan setelah tanda-tanda yang kita jelaskan ke depan ya. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat adalah surah Al-Baqarah ayat 4 ya. Di antaranya, orang yang bertakwa itu adalah wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka sangat yakin terhadap kehidupan akhirat. Karena itu mereka yakin, beriman tentang adanya kehidupan setelah kematian. Bukan hanya itu, tentunya beriman selain adanya juga tanda-tandanya, sebab-sebabnya, serta kesudahannya, baik bagi orang yang beriman dan bagi orang yang kafir, harus diimani. Berbeda dengan beberapa yang non-muslim ya, mereka tidak mengimani tentang hari kiamat ya. Ya sudah, kalau sudah jadi tulang belulang tidak akan bangkit lagi ya, beres gitu kalau kata non-muslim ya. Atau kata selain Islam ya, beda gitu. Sedangkan orang yang beriman, dia mewujudkan ketakwaannya dengan beriman pada hari kiamat ya. Nah itu. Di antaranya juga dalam sunnah
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anasin anna rajulan min ahlil badiyah, bahwa seorang laki-laki dari Arab Baduy ya, atan Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu akan terjadi? Qaimatun, ya, qaimah itu terjadi ya. Artinya si Arab Baduy itu menanyakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh keuletan ya, gitu. Sanes ulet bulunya. Ulet ya mah. Ulet bahasanan, bahasa akhlak lah gitu. Qala wailaka wa ma a'datta laha. Kemudian malah Nabi balik bertanya, wah memangnya apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Ya mah ditanyakan deui ku nabinya gitu. Beliau bertanya malah ditanyakan lagi gitu ya. Qala ma a'dattu laha. Orang Baduy itu menjawab, tidak banyak. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu qala innaka ma'aman ahbabta. Kecuali atau hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka beliau bersabda, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap orang punya kecintaan ya, baik kecintaan pada dunia, kecintaan pada harta, jabatan, keluarga ya. Tetapi kecintaan semua itu tidak akan bermanfaat tanpa didasari dengan kecintaan pada akhirat ya. Cinta pada harta silahkan gitu ya, tapi cinta juga pada akhirat, yaitu dengan dia sedekahkan ya. Harta segulung gitunya, mobil, wah puluhannya, terus motor, wah ada beberapa gitu ya. Tapi tidak digunakan untuk yang bermanfaat. Nah, sayang sekali gitu ya, sayang sekali. Atau pada keluarga ya, tidak diajarkan kesolihan ya, hanya sekedar tukcing ya. Tukcing itu dibentuk cicing ya gitu. Membentuk keluarga jadi cicing, nah eta tukcing namina gitu. Ancong ya. Nah, lain. Tapi dibentuk cicing nah itu. Tukcing namina. Terus gitu teh diajarkan agama ya, hancur itu keluarga ya. Jadi berontak gitu ya, tenyaman di keluarga tanya, akhirnya banyak permasalahan gitu ya. Kalau nggak cerai, permasalahannya minimal tidak nyaman gitu ya. Wah, tidak nyaman dengan pasangan atau tidak nyaman dengan anak ya gitu. Kelakuannya pararuguh gitunya, kelakuannya kriminal atau kelakuannya keji ya, mendatangkan berbagai ketakutan ya, akan tidak nyamannya di keluarga karena tidak dibentuk dengan keimanan gitu. Nah, baik sedikit lagi ya. Nah, itulah bagaimana nanti di akhirat nanti kita akan bersama yang dicintai. Kalau kita dicintainya dengan dasar kecintaan pada akhirat, maka si keluarga itu akan menjadi
keluarga yang sakinah ya, gitu. Yang sakinah itu yang gimana? Yang tentram gitu ya. Tidak hanya saling mencintai gitu ya. Aduh, tidak hanya saling menyayangi gitu ya. Tapi bagaimana menjadi keluarga yang benar-benar mendatangkan manfaat satu sama lain ya. Diajarkan Al-Quran, diajarkan akidah, diajak ke masjid ya. Terus ya diajarkan kebaikan. Darat nanti akan saling berhadapan dengan apa yang dicintainya. Karena itu Al-Quran membantah para pengingkar hari kebangkitan. Sesungguhnya perkara yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak diingkari oleh manusia adalah tentang masalah hari kebangkitan. Pengingkaran tersebut bukan hanya sebatas pengingkaran terhadap keberadaan hari kiamat, namun juga terhadap sikap dan amal perbuatan yang menunjukkan tidak percaya seseorang terhadap hari hisabnya gitu. Bukan hanya itu ya. Kadang-kadang gitunya kita, oh ini pahalanya gitu, oh ini dosanya nanti di akhirat akibatnya begini dan begitu gitu kan. Kadang di kita, aduh, naon pahala teh, gitunya langsung meremehkan gitunya, naon dosa gitunya, kan diremehkan eta teh gitunya. Suka-suka abi we gitunya. Nah, kan jadi ngeremehkan gitu itu di orang utamanya. Ya. Atau tentunya di non muslim ya gitu. Yang kafir ya, yang kufur terhadap hari kiamat. Mereka ingkar dan tidak yakin jika setelah kematian ini ada sebuah kehidupan baru yang akan memperhitungkan seluruh amal perbuatan mereka. Mereka juga ingkar bahwa setelah rusaknya jasad nantinya mereka dikubur, mereka akan dibangkitkan dan dikembalikan lagi seperti sedia kala. Hal itu berangkat dari sifat sombong dan sifat angkuh mereka terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Dan juga karena kebodohan mereka. Nah, itu sebab bodohnya gitu. Karena itu ini harus rajin ya. Kamu mungkin subhat-subhatnya. Enak subhat. Oh iya Wahabi cenah. Wahabi mengada-ada tentang sifat Allah. Mujassimah. Kan ya subhat ya. Subhati Ustad nu terkenal gitunya. Saya ngante cerita sahanya gitu. Aya eta gitunya. Kumaha cenah ke beres jeung Wahabi engke cenah. Santos Arab hancur gitu. Jadi ngadoakeun Arab hancur tah gitu. Ya si ustadznya etanya ceritakeun nya sahanya. Terus aya lah pokoknya nama videona tah Majelis Nusaibah gitu ya. Diceritakeun we majelis namanya Majelis Nusaibah eta videona nya. Tah geus apal eta ustadzna gitu lah. Eta nuduh Wahabi kieu, Wahabi kitu tah kan eta bahaya eta ya. Kada eta fitnah eta ya. Tuduhan, tuhmah gitu. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do. Jangan mencari kesalahan orang lain ya. Gitu. Dan jangan saling menggibah di antara kalian tuh. Oh ya enggak wani-wani nganggibah Wahabi ya. Padahal tidak kenyataannya Wahabi seperti itu gitu. Justru Wahabi itu yang paling benar gitu ya, terhadap sunnah gitu ya. Apa yang diajarkan beliau? Ya, yang diajarkan adalah tentang sunnah. Apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diajarkan dengan tauhid gitu. Enggak, itulah bagaimana yang namanya kebenarannya selalu ada musuhnya gitu. Jangankan musuh dari non muslimnya, kadang-kadang di kita aja gitunya. Musuh itu ada aja gitu ya, yang tidak suka. Nah, itu. Karena itulah jadi jangan bodoh ya terhadap dinul Islam. Karena itulah kesombongan ya. Kade gitunya. Nuduh orang sombong, justru sendirinya sombong gitu ya. Nah, itu hati-hati justru ya. Karena itu Allah mengabadikan sikap sombong yang mereka sombong terhadap hari kebangkitan dalam banyak
ayat Al-Quran. Di antaranya di surah Al-Mu'minun ya, dan juga di surah As-Sajdah. Ya, nanti ini akan kita jelaskan ya, di mana di dalam surah As-Sajdah diterangkan, dan mereka berkata, apakah bila kami telah hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada di dalam ciptaan yang baru? Ulaika alladzina kafaru birabbihim. Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Rabb-nya. Surah As-Sajdah ayat 10. Dan nantinya mereka akan diberikan siksaan terhadap kesombongan mereka yang tidak mau beriman pada hari kiamat. Nah, itu saja dahulu ya. Nanti tentang tanda-tandanya kita akan bahas nyusul ya. Nanti tentang ayat-ayatnya juga nyusul aja ya. Tinggal baca nih ya. Surah Al-Mu'minun ayat 82 sampai 83, terus As-Sajdah ayat 10 ya, dan seterusnya. Baca aja dulu ya. Supaya muqaddimah dulu aja ya. Sepados telir teuing katanya. Karena kita belum masuk ya tentang nanti bagaimana tanda yang pertama ya. Tanda yang kecil, terus ada tanda yang pertengahan, ada tanda yang besar gitu ya, tanda kiamat itu. Nanti penjelasannya di pertemuan berikutnya ya, tetap di channel yang sama aja ya. Baik, itu saja dahulu. Insya Allah hari esok kita bahas tentang apa ya, tentang ta'awun ya, di kala sulit ya. Nah, itu sangat penting ya. Bukan hanya ketika Idul Adha berta'awun ya dengan apa itu, hewan kurban ya, tapi selama musibah juga ya, apalagi ketika musibah corona ini yang belum berhenti ya. Kalau faminkum barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.